Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Dalam rangka menjunjung tinggi keotentikan, kejernihan hadis Nabi SAW, maka para ulama riwayat hadis pun perlu dijelaskan kesalahan mereka. Ketika seorang meriwayatkan hadis, kesalehan tidak cukup. Saksikanlah kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, azani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ikhwatal Islam, azani Allahu wa iyyakum, para pendengar, para pemerhati dan juga sahabat Roja semuanya. Di malam hari ini kita kembali bertemu dan tentunya dalam satu pertemuan yang kita berharap pada Allah keberkahan karunia dan juga ilmu yang dapat kita amalkan. Nah, ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda dan layar televisi Anda satu kajian ilmiah dari pembahasan kitab Shahih Jami' Shaghir, dan insya Allah pada malam hari ini kembali kita akan simak pembahasan yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Dr. M.H. Hasan Ayatullah M.A. Hafizallahu Ta'ala. Dan pada malam hari ini beliau membahas dengan tema ekonomis dalam beragama. Satu pembahasan yang menarik untuk kita simak bersama. Dan tentunya ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami mengajak Anda semuanya untuk berinteraksi, bersoal jawab dalam rangka memperdalam materi yang telah disampaikan oleh beliau. Dan bagi Anda semuanya yang ingin bertanya, Anda dapat menghubungi kami di 0218236543 untuk Anda yang bertanya secara langsung, dan kami informasikan ini adalah layanan telepon lokal. Oleh karena itu Anda tidak bisa menghubungi kami dengan bertanya secara langsung melalui call WA. Dan bagi Anda yang bertanya melalui pertanyaan singkat atau pertanyaan tertulis, Anda bisa kirimkan melalui layanan WhatsApp di 0218236543 untuk Anda yang bertanya secara tertulis. Nah, ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, alhamdulillah kami telah terhubung dengan studio di Jember, dan insya Allah kita akan simak bersama kajian ini, dan kepada Ustadz kami persilakan falyatafadhal maskuran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wattabi'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Roja TV, pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti pengajian malam hari ini, semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi dan Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhum ajma'in, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, "Inni faratukum 'alal haud." Aku akan mendahului kalian untuk aku tunggu di telagaku nanti. Man marra alayya syarib. Orang yang akan melewati telagaku akan mampir ke telagaku, dia akan minum. Wa man syariba lam yadhma abada. Dan orang yang minum dari telagaku pada hari itu tidak akan kehausan sama sekali. Wa la yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifunani thumma yuhalu baini wa bainahum. Nanti akan ada beberapa orang yang akan lewat juga. Aku kenal mereka dan mereka mengenal aku. Akan tetapi ketika mereka akan masuk dan mendekat, ternyata kita dihalang untuk bertemu. Allah Azza wa Jalla menjadikan kita dijauhkan.
Fa aqulu ummati ummati. Maka aku akan mengatakan mereka umatku, mereka umatku. Dalam riwayat dikatakan innahum minni, mereka adalah bagian dari aku. Dalam riwayat dikatakan ashabi ashabi, saudaraku, sahabatku, sahabatku. Maka akan ada yang mengatakan innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Wahai Muhammad, kamu tidak tahu apa yang mereka perbuat setelah engkau meninggal. Maka aku akan mengatakan suhqan suhqan liman ghayyara ba'di. Alangkah celaka orang yang mengganti dan merubah agama ini setelah aku wafat. Kaum muslimin, agama yang diajarkan, ditinggalkan oleh Nabi SAW untuk kita adalah aturan terbaik, yang paling mudah dan yang paling cocok untuk kita amalkan. Nabi SAW ingin memberikan teladan, contoh, dan kemudahan, sehingga agama ini menjadi sebuah pedoman yang tidak memberatkan. Bahkan di dalam hadis dikatakan inna hadzal dina yusrun walan yushadda hadzal dina ahadun illa ghalabah. Agama ini mudah. Tidak ada yang berusaha untuk mempersulit kecuali dia yang akan terpental. Maka ketika seseorang mendapatkan sebagian ajaran agama ini berat, dia malas untuk mengerjakan, maka jangan-jangan penyebab kenapa dia terlalu susah itu karena dipersulit diri sendiri. Atau barangkali yang mengajarkan mereka memberatkan mereka. Maka kita kenal bahwa sunnah atau ajaran Islam yang dulu pernah ditinggalkan Nabi SAW adalah agama yang murni, yang ideal dan terbaik. Seandainya kita ingin mendapatkan kemudahan, dan itu jalan satu-satunya yang paling indah dan juga jalur keselamatan, maka kita tinggal mempelajari peninggalan para ulama, buku-buku mereka, dan riwayat yang dinukil dari para sahabat, orang yang paling paham terhadap Al-Quran, yang paling paham bagaimana Nabi SAW memberikan contoh, maka kita tidak terputus dari riwayat mereka. Buku-buku dari para ulama, baik yang ada sanad maupun yang tidak, menyebutkan itu semua secara lengkap. Tinggal bagaimana Allah Azza wa Jal menjadikan kita berlapang dada dalam menerima kebenaran itu. Dan kita berharap semoga Allah Azza wa Jal menentukan dan menakdirkan kita sebagai orang-orang yang mendapat hidayah, mudah menerima kebenaran dan istiqamah untuk betul-betul membuktikan kecintaan kita terhadap Nabi kita Muhammad SAW, mengikuti petunjuknya, mengikuti hadis-hadisnya, dan kita berusaha menjadikan ibadah kita yang terbaik dengan yang paling jernih dan murni. Tidak ada campur tangan, inovasi, maupun usaha untuk merubah. Yang na'udzubillah seandainya Nabi SAW menyatakan suhqan suhqan liman ghayyara ba'di. Celaka orang yang merubah setelah aku, kata Nabi SAW. Para ulama mengatakan perubahan itu bisa dari asalnya. Ketika seseorang merubah agamanya, murtad, maka dia tidak akan masuk surga sama sekali. Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada sebagian orang di dalam Islam, dia masih berada dalam bingkai agama ini. Akan tetapi dia juga melakukan perubahan. Maka seberapa besar perubahan yang dia lakukan dalam aturan dan syariat, maka sekedar itu pula atau seukuran itu pula dia akan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan kesempatan untuk minum haud, air dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti pengajian kita malam hari ini, kita akan membahas beberapa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang akan kita pelajari pertama adalah bagaimana seorang berupaya untuk menjadikan ibadahnya tidak berlebihan, tapi tidak meremehkan, dan tidak perlu seorang takalluf, memberatkan diri atau berusaha mengorek-orek sesuatu yang memang sudah tidak dibahas di dalam syariat. Banyak bertanya dan ternyata pertanyaan itu membuat dia kesulitan sendiri. Maka hadis ini disebut dalam salah satu rangkaian hadis Al-Arba'un An-Nawawiyah. Ya, kumpulan hadis yang disebut Al-Jawami' atau Jawami'ul Kalim. Kata yang singkat tapi maknanya padat.
Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ini dan merupakan sebuah keistimewaan yang Allah berikan kepada beliau. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim beliau mengatakan, "U'titu jawami'al kalim." Aku diberi oleh Allah jawami'ul kalim. Ibnul Athir rahimahullah ketika mengartikan jawami'ul kalim, artinya adalah al-kalamul ladzi qalla lafdhuhu wa kathura ma'nah. Ini kata-katanya singkat tapi betul-betul padat maknanya dan juga dalam. Maka di dalam beberapa riwayat atau hadis yang beliau sampaikan memuat nasihat luas dan panjang, padahal lafaznya sedikit. Hadis pertama yang kita bahas, yang itu kita maksudkan, adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis nomor 91. Ya. Disebutkan dalam hadis ini, "Utrukuni ma taraktukum." Tinggalkan aku seperti aku tinggalkan kalian. Maksudnya, kalian tidak usah membahas apa yang aku tidak bahas. Fa idza haddatstukum fakhudhu anni. Kalau aku ajari kalian, aku sampaikan tata cara ibadah, maka kalian pelajari dari aku. Fa inna ma halaka man kana qablakum bi kathrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Umat sebelum kalian ini hancur, binasa, celaka mereka karena banyak tanya dan karena sering menyelisihi para nabi mereka. Ini penulis menyebutkan riwayat Tirmidzi, disebutkan riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Sebenarnya hadis ini disebutkan pula dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, hanya lafadznya sedikit berbeda saja, tetapi maknanya betul-betul sama. Ya, dalam Sahih Bukhari dan Muslim dikatakan, "Da'uni ma taraktukum." Tinggalkan saja apa yang aku sudah ajarkan, apa adanya, tidak usah dicari-cari, ditambah-tambah, atau kalian berusaha untuk mengorek-orek begitu. Innama halaka man kana qablakum bisu'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Sebenarnya orang-orang sebelum kalian ini hancur, mereka celaka karena mereka sering banyak bertanya dan melisihi nabi-nabi mereka. Ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, hadisnya sahih sekali. Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh. Kalau aku larang kalian dari sesuatu, maka kalian hindari. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau kalian aku perintahkan sesuatu, maka laksanakan sesuai dengan kemampuan. Baik, hadis ini di awalnya disebutkan pula beliau sallallahu alaihi wasallam sedang menjelaskan tentang ibadah haji. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada awalnya beliau menjelaskan kepada para sahabat, "Ayyuhan nas, innallaha qad farada 'alaikumul hajja fahujju." Wahai sekalian manusia, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kalian haji, maka hajilah. Salah satu dari para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, afi kulli 'am?" Apakah kewajiban haji ini setiap tahun? Nabi sallallahu alaihi wasallam diam. Lalu dia bertanya lagi, ini orang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah haji ini wajib setiap tahun?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Lau qultu na'am la wajabat wa lam istata'tum." Kalau aku bilang iya, maka akan menjadi wajib. Haji ini akan menjadi setiap tahun wajibnya dan kalian tidak bakal mampu. Maka biar saja diam. Kalian tidak usah tanya-tanya. Nanti kalau seandainya pertanyaan itu memberikan jawaban yang akhirnya memberikan sebuah kewajiban, kalian tidak mampu. Maka mending kalian diam saja. Apa yang bisa kalian kerjakan secara global. Nanti kalau ditanya kemudian tambah berat, maka justru kalian tidak mampu untuk mengerjakan. Bahkan ini akan menjadi tindakan tercela. Ketika seorang bertanya, pertanyaannya memberatkan kaum muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih menyatakan, "Inna a'zamal muslimina fil muslimina jurman man sa'ala an syai'in lam yuharram fa hurrima min ajli mas'alatih." Sungguhnya orang Islam yang dosanya paling besar untuk orang Islam yang lain. Artinya dia ketika membuat orang lain juga keberatan. Gara-gara dia bertanya dengan sebuah permasalahan, tadinya tidak diharamkan, gara-gara dia yang bertanya, akhirnya diharamkan untuk semuanya. Membuat orang sengsara dengan kesulitan yang dia tanya-tanya. Seandainya dia tidak bertanya, maka secara umum saja dilakukan, semuanya akan mudah.
Maka dalam hadis yang sahih dinyatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Ini diyakini oleh para sahabat ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabatnya untuk banyak bertanya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai'. Kami dulu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk gampang atau banyak bertanya. Kita sering bertanya sesuatu yang barangkali kurang perlu. Ini yang dimaksudkan adalah pertanyaan yang mungkin bukan hanya sekedar tidak perlu, bahkan kesannya seperti mengolok-olok. Ya, dalam beberapa riwayat memang dikatakan demikian. Ada sebagian orang ketika sengaja bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pertanyaannya bukan untuk cari ilmu, tetapi untuk ngetes atau untuk mengolok-olok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam riwayat yang lain disebutkan, ini dinukil oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami'ul Ulum Al-Hikam, bahkan ini menjadi permulaan turunnya firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasu'kum. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian bertanya sesuatu yang kalau dijelaskan justru kalian akan keberatan. Ya, ketika orang bertanya, tujuannya adalah untuk mengejek atau untuk bertanya sesuatu yang tidak perlu. Ya, tidak penting. Sehingga pertanyaan itu seandainya dijawab akan memberatkan ibadah dia. Padahal yang pertama dia akan beribadah kalau seandainya tidak banyak pertanyaan dan didetailkan, maka dia akan mudah untuk mengerjakannya. Maka dulu para sahabat memahami itu. Nabi SAW melarang mereka untuk banyak bertanya. Wa kana yu'jibuna an yaji'a ar-rajulu minal badiyah al-aqil. Maka sampai kita ini senang kalau ada orang Arab Badui yang tinggal di luar pemukiman kaum muslimin, yang mereka biasanya memang tidak seperti orang Madinah, ngerti apa yang diatur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka datang dari luar. Seringkali mereka tidak ngerti. Maka mereka akan datang, fayas'aluhu wa nahnu nasma'. Karena dia datang, dia kalau mau tanya aja. Dan Nabi SAW biasanya akan mentoleransi mereka. Karena mereka tidak tinggal di Madinah. Kemudian mereka rata-rata memang agak kasar, kaku. Karena mereka tinggal bersama onta-onta mereka, jauh dari pemukiman masyarakat, dan mereka memang memiliki tipe dan karakter yang agak kasar. Ketika datang ke kota Madinah, mereka sering bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW tidak bantah, beliau akan jawab. Nah, ini dimanfaatkan para sahabat. Ketika orang-orang yang tinggal di Madinah, mereka tahu tidak boleh banyak bertanya, khawatirnya akan seperti tadi konsekuensinya. Ketika ternyata pertanyaan itu salah, kemudian ternyata memberatkan kaum muslimin, dia menjadi orang bertanggung jawab itu. Akhirnya mereka jarang untuk bertanya. Tapi kalau ada orang Arab Badui datang untuk bertanya, mereka sangat senang untuk mendengarkan. Pengen tahu, ada ilmu tambahan yang bisa dijelaskan melalui pertanyaan orang Arab Badui tadi. Ini menunjukkan dulu para sahabat ketika diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak banyak membantah, tidak banyak bertanya, tidak mempersulit. Sudah, apa yang beliau suruh, beliau contohkan saja dikerjakan. Dan apa yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka tinggalkan. Apa yang membuat mereka susah untuk meninggalkan sesuatu yang tidak dikerjakan Nabi SAW. Dan subhanallah, di dalam hadis ini justru menunjukkan bahwa ada sebuah kaidah. Ternyata larangan itu lebih kuat daripada perintah. Larangan itu lebih kuat daripada perintah. Meskipun tidak secara mutlak ya. Tidak secara mutlak. Kalau seandainya dibandingkan beberapa ibadah yang diperintahkan, maka ada yang fardu dan ada yang sunnah. Sementara yang dilarang, memang ada yang makruh dan ada yang haram. Tetapi secara global, ketika Allah Azza wa Jal memberikan perintah, dan juga nabinya dalam hadis sallallahu alaihi wasallam, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sama, beliau mengatakan, ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, yang aku perintahkan kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Sementara ketika Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam melarang,
Maka pilihan larangan itu tidak ada. Kalau mampu kalian tinggalkan, kalau nggak mampu kalian kerjakan semampunya. Tidak seperti itu. Karena perintah itu membutuhkan persiapan, membutuhkan modal, atau seseorang butuh niat minimal. Sementara tindakan yang haram, tinggal orang tidak mengerjakan. Hukum asalnya kan tidak dikerjakan. Hukum asalnya tidak dikerjakan. Sekarang misalkan ada larangan untuk minuman keras, mabuk. Hukum asalnya kita tidak mabuk. Hukum asalnya kita kalau mau minum, waktu haus kita akan minum. Dan itu masih kita menjadikan pilihan. Kita mau minum minuman manis, minuman yang tawar, minuman yang dingin atau panas. Itu pilihan kita. Tapi hukum asalnya kita belum minum. Kalau ada larangan untuk minum minuman keras, ya sudah tinggal kita jauhi saja yang dilarang itu. Sehingga kata para ulama tidak perlu menggunakan niat. Gitu. Nah, akan tetapi di dalam Islam ternyata tidak ada pilihan juga ketika ada larangan. Tidak boleh dikerjakan baik kita mampu atau tidak mampu. Sehingga ini yang menjadi sebuah pertimbangan bahwa larangan itu lebih berat daripada perintah. Dan tidak ada toleransi. Baik, di dalam hadis yang kita pelajari ini juga menunjukkan bahwa seseorang ketika dia berusaha untuk beramal, melakukan yang terbaik dalam syariat, dia tidak terlalu menyibukkan dengan urusan-urusan dan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dibutuhkan untuk dia beramal. Kalau seandainya ada orang suka berdebat, dikhawatirkan justru yang seperti ini tanda bahwa Allah menyibukkan dia dari ilmu yang bermanfaat. Dia dibuat sibuk sehingga tidak sempat untuk melakukan yang terbaik. Ini minimalnya. Dia akan melakukan yang bermanfaat. Gak jadi. Karena apa? Karena disibukkan dengan sesuatu yang tidak penting. Apalagi jika seandainya pertanyaan dia, kesibukan dia memang tujuannya untuk tidak mengerjakan. Ada sebuah ungkapan yang dinukil oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dari Al-Auza'i rahimahullah. Al-Auza'i seorang ulama Syam yang meninggal tahun 157 Hijriah. Beliau mengatakan, "Idza aradallahu an yahrima 'abdahu barakatal ilm, alqa 'ala lisanihi al-maghalit." Allah jika ingin membuat orang terhalangi dari ilmu yang barokah, maka Allah akan sengaja membuat dia tersibukkan dengan urusan-urusan yang tidak penting. Bertanya, membahas sesuatu yang tidak penting. Walaqad ra'aituhum aqallan nasi ilman. Kata Al-Auza'i rahimahullah, kalau aku perhatikan mereka, ternyata mereka orang yang ilmunya paling cetek, paling tidak dalam, ilmunya sedikit. Subhanallah, orang suka debat itu bukan sesuatu yang terpuji. Orang yang memang banyak omongnya, justru orang berilmu, dia akan berusaha bersikap bijak, berwibawa dan tenang, dan tidak banyak menunjukkan omongan-omongan maupun tindakan. Akan tetapi dia tahu bagaimana ketika dibutuhkan berbicara, dan pada saat dia harus diam, dia diam. Dan hukum asalnya dia tidak berbicara kecuali bermanfaat. Kalau tidak, mending dia diam. Dan subhanallah, sampai Ibnu Rajab rahimahullah ketika menulis buku kecil judulnya Fadlu Ilmi Salafi ala Ilmi Khalaf, keistimewaan ilmu para ulama salaf dibanding dengan ilmu ulama yang di belakang. Dan ternyata beliau katakan ilmu ulama salaf lebih dalam dan omongan mereka lebih sedikit dibanding dengan orang yang datang setelah mereka. Semakin banyak omongannya, maknanya semakin dangkal. Bahkan kesimpulannya pula dikatakan bahwa kita ini sedang atau sering menghadapi jahalah, orang-orang bodoh yang menyangka dan memberikan penilaian bahwa justru orang yang orator, pinter ngomong, mufawwah, ya, pinter sekali dalam bersilat lidah atau menjelaskan dengan kata-kata yang indah. Orang-orang menyangka bahwa orang seperti ini ilmunya lebih banyak. Padahal hukum asal tidak. Orang yang ilmunya banyak dan dalam justru omongan mereka sedikit. Omong yang perlu saja. Nah, ini menjadi
satu faedah penting dari hadis yang kita pelajari, bahwa orang ketika diperintah untuk beramal tinggal diamalkan sesuai kemampuan, tapi tidak banyak bertanya. Ketika banyak bertanya, apalagi seperti dalam hadis ini di bagian akhir, waqtilafuhum ala anbiyaihim, sering menyelisihi. Sudah banyak ngomongnya, banyak tanyanya, tapi akhirnya tidak dikerjakan. Atau mungkin memang pertanyaan itu muqaddimah untuk tidak mengerjakan perintah. Begitu. Maka ini yang dihindari, dan pelajaran pentingnya kita perlu bersikap bijak dalam belajar, apalagi beramal. Ini hadis pertama yang kita bahas. Kemudian hadis yang kedua, hadis nomor 92 dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma. Ya, ini disebutkan oleh penulis riwayat H atau Ibnu Majah. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Aturidu an takuna fattanan ya Mu'adz, wahai Mu'adz, apakah kamu ingin menjadi fitnah untuk orang lain?" Fitnah itu artinya ujian yang membuat orang susah. Itu. Idza shallaita bin nas faqra fi syamsi faqra bisyamsi wa duhaha wa sabbih isma rabbikal a'la wal laili idza yaghsha waqra bismi rabbika. Kamu kalau jadi imam, bacalah surat-surat ini saja yang pendek-pendek. Surat Asy-Syams, Al-Lail, Al-A'la, dan surat Al-Alaq. Nah, hadis ini seperti yang tulis oleh penulis, diriwayat oleh Ibnu Majah. Padahal hadis ini juga ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ceritanya disebutkan oleh Jabir bin Abdullah, "Shalla Anasun li ashabihi al-isya fatawwala alaihim." Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah menjadi imam, mengimami para sahabatnya atau kaumnya salat isya. Ternyata beliau memanjangkan salatnya. Bahkan dalam sebuah riwayat beliau membaca surat Al-Baqarah. Beliau baca surat Al-Baqarah. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu suka terbiasa salat isya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai salat isya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru beliau balik ke kampungnya, ngimami jamaahnya salat isya. Otomatis salat isya mereka telat. Orang kampung tahu yang paling bagus di antara mereka bacaannya adalah Mu'adz. Maka mereka tidak mengganti, karena mereka sudah suka yang paling ideal untuk menjadi imam adalah Mu'adz bin Jabal. Pun beliau jauh, tidak segera pulang, mereka tunggu. Dan Nabi SAW ketika sholat bersama para sahabatnya, beliau juga agak panjang sholatnya. Kemudian Mu'adz radhiyallahu anhu ketika sholat bersama Nabi SAW isya, otomatis beliau akan meniatkan sholat itu fardu atau wajib. Ketika pulang ke kampungnya, dia sudah sholat isya. Tidak mungkin sholat isya 2 kali. Kecuali kalau seandainya tujuannya untuk diniatkan sunnah saja. Nabi SAW menyatakan, La tusallu salataini fil yaum. Jangan kalian lakukan sholat fardu dalam satu hari sampai 2 kali. Ya. Kemudian, kalau niat sholat sunnah, tidak apa-apa. Dalam sebuah hadis dikatakan, ada seorang sahabat atau 2 orang sahabat ketika mereka datang ke Mekah, ke Mina. Di Masjid Khaif, Nabi SAW sholat bersama para sahabat, sholat subuh. Ternyata di Masjidil Khaif ini ada 2 orang gak ikut sholat. Selesai sholat dipanggil oleh Nabi SAW. Dikatakan, Ma mana'akuma an tusalliya ma'ana. Apa yang membuat kalian tidak ikut sholat bersama kami? Kan kami sholat, kamu kenapa gak ikut? Malah duduk di belakang begitu. Maka 2 orang tadi mengatakan, Ya Rasulullah, qad sallayna fi rihalina. Kami sudah sholat di perjalanan tadi. Maka Nabi SAW menyatakan, La taf'ala, jangan kalian ulangi lagi. Idza sallaytum fi rihalikum, thumma adraktumul imam lam yusalli, falyusallu ma'ahu fa innaha lakum nafilah. Kata Nabi SAW, kalau kalian sudah sholat sekalipun di dalam perjalanan, di rumah atau di mana, kemudian datang ke masjid, kok ternyata kalian dapati imamnya belum sholat,
maka sholatlah lagi. Karena sholat kalian yang kedua akan menjadi pahala sunnah. Dari hadis Mu'adz yang kita pelajari di sini menunjukkan bahwa boleh seorang imam niat sholat sunnah dan diikuti oleh makmum yang niatnya sholat fardu. Boleh. Karena Mu'adz radhiyallahu anhu sudah sholat bersama Nabi SAW Isya, dan itu dianggap sebagai sholat fardunya atau sholat wajib. Kemudian pulang ke kampungnya menjadi imam sholat jamaah lagi. Dan beliau otomatis akan meniatkan sholat itu adalah sholat sunnah. Dan beliau melaksanakan sholat sunnah menjadi imam. Makmumnya sholat fardu. Ini menunjukkan boleh seperti itu. Sebagaimana kalau misalkan kita datang ke masjid kemudian ingin mau sholat subuh berjamaah. Atau mau sholat isya berjamaah. Ternyata jamaah sudah bubar. Jamaah sudah bubar, kemudian ada salah satu dari jamaah sholat sunnah. Lalu kita ingin agar sholat kita tidak sendirian, maka kita ikuti sholat yang tadi. Makmum yang sedang sholat sunnah itu, kita jadikan dia imam. Lalu orang yang lagi sholat sendirian dengan niat sholat sunnah ini berubah menjadi imam kita. Tidak apa-apa seperti itu. Ya, tidak apa-apa. Nah, ini sekarang yang kita permasalahkan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pulang terlambat, ngimami sholat isya, fatawwala alaihim, sholatnya panjang pula. Baca surat Al-Baqarah. Qala fa kharaja rajulun minna, kata Jabir bin Abdullah, salah satu dari jamaah ini keluar dari jamaah. Fa shalla li wahdihi, dia salat sendirian. Fa ukhbira Mu'adzun bidzalik, maka Mu'adz diberitahu, satu jamaahmu ada yang misah, dia salat sendiri. Maka Mu'adz radhiyallahu anhu mengatakan, innahu munafiq, ini orang munafik. Bukan berarti Mu'adz radhiyallahu anhu tahu ilmul ghaib, tahu perasaan dan niat hati orang yang tadi, akan tetapi memang di kalangan para sahabat, orang yang tidak berjamaah, memisahkan diri dari kaum muslimin, suka dicap sebagai orang munafik. Dan itu wajar prasangka maupun penilaian itu di zaman para sahabat. Orang-orang yang memang ahli ibadah, ahli sholat jamaah. Dan ada sebuah riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, walaqad ra'aituna wama yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Kami di antara para sahabat sering menilai bahwa orang laki-laki yang sering absen dari sholat jamaah, maka dia munafik yang kelihatan banget jelas kemunafikannya. Nah, tatanan masyarakat yang afdal ketika mereka sudah terbiasa dengan penilaian itu, maka sangat wajar. Maka Mu'adz radhiyallahu anhu menilai ini jangan-jangan munafik karena tidak mengikuti jamaah kita sampai selesai. Akhirnya orang tadi ketika mendengar Mu'adz mengatakan dia munafik, ngamuk. Lapor kepada Nabi SAW. Dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menemui Nabi, beliau laporkan. Beliau laporkan tentang apa yang dikatakan Mu'adz. Padahal Mu'adz ini datang terlambat dan sholat kepanjangan. Wa nahnu qaumun na'malu ala aidina wa nasqi binawadihina. Kami ini kerja dengan tangan-tangan kami, bahkan kalau sudah malam perlu kita kasih minum onta-onta kami. Ternyata Mu'adz salat kepanjangan, kita kan keburu mau kerja nih gitu. Akhirnya ketika justru mendengar itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membela Mu'adz, tapi membenarkan protes dari orang tadi sampai mengatakan, ya Mu'adz, aturidu an takuna fattana, wahai Mu'adz, kamu pengen memfitnah orang ya, pengen membuat orang lain diuji, dipersulit. Idza shallaita bin nas, kalau kamu mau jadi imam, faqra, maka bacalah surat-surat pendek yang disebutkan di sini, wasyamsi waduhaha wal laili idza yaghsha sabbih isma rabbikal a'la. Iqra bismi rabbika al-a'la. Sabbih isma rabbikal a'la dan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu semua surat-surat pendek dan bisa baca surat yang lain. Akan tetapi ini menunjukkan bahwa orang itu diupayakan ketika sholat bersama kaum muslimin tidak seperti sholat sendirian. Dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza shalla ahadukum lin-nasi falyukhaffif fa inna fihim adh-dha'ifa was-saqima wa dhal hajah."
apabila salah satu di antara kalian akan menjadi imam orang-orang banyak, hendaklah pendekkanlah dia salatnya, karena di belakang dia ada orang yang sakit, ada orang yang lemah, ada pula orang yang sedang keburu-buru punya keperluan banyak. Wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa. Kalau mau salat sendirian silahkan mau dipanjang-panjangin. Semau dia sudah mau dipanjangin gitu. Nah, ini ada perintah agar tidak memberatkan makmum juga ketika menjadi imam salat. Tetapi ada pernyataan penting yang ditegaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali ketika beliau mensyarah hadis ini. Beliau menyebutkan bahwa panjang dan pendek sholat ini memang kalau kita bisa katakan nisbi atau relatif. Ada orang yang malas sholat. Selama ini kebiasaannya sholat hanya menggunakan surat-surat pendek saja. Ya. Langganan. Surat-surat andalan. Sehingga dia pun cari imam yang memang pilihannya begitu. Dan memang di tengah masyarakat sampai tidak terbiasa mendengarkan surat selain juz amma yang pendek pula. Padahal ini tidak dilakukan dan dicontohkan oleh Nabi SAW. Beliau kalau sholat bagaimana kita perhatikan? Sholat maghrib memang pendek, kadang-kadang pun sholat maghrib beliau membaca surat At-Tur. Dan itu dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir Nabi SAW membaca surat At-Tur dan itu ada 2 halaman setengah. Meskipun tidak sering, tapi beliau pernah membaca surat At-Tur sampai selesai. Karena di dalam riwayat disebutkan faqara'a biwat-tur wa kitabim mastur fi raqqim mansyur hatta idza qala am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, sampai di ayat itu, dan ayat ini di bagian akhir dari surat itu. Nabi SAW memulai dari awal dan hampir habis yang diingat oleh Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu surat Maghrib. Salat subuh terkadang beliau membaca antara kisaran 60 sampai 100 ayat. Sehingga memang imam perlu memperhatikan kondisi makmum, apakah mereka sedang terburu-buru atau ada yang sakit atau ada yang memang tidak mampu untuk mengikuti salat yang panjang. Tetapi ini juga termasuk diingatkan oleh Ibnu Abdul Barr. Dan juga ada beberapa masyayikh yang kini ulama-ulama mereka ini, semoga Allah menjaga mereka, memanjangkan umur mereka atas ketaatan. Mereka mengatakan ini kebiasaan masyarakat kita tidak pernah membaca surat yang agak panjang dikit. Sehingga ketika ada imam membaca bukan juz amma mengeluh. Ini sudah mesti kita ini yang berbenah. Karena dulu para Nabi SAW dan para sahabat sudah terbiasa membaca surat yang berbeda-beda. Al-Quran ini banyak, bukan hanya juz amma saja. Maka ada seorang sahabat mengatakan, "Ma min mufassalin suratin saghiratin wala kabirah illa waqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ummun nasa biha fi salatil maktubah." Ada seorang sahabat mengatakan, tidak ada dalam Al-Quran ini surat yang pendek maupun yang panjang kecuali aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca ketika beliau salat fardu. Ini menunjukkan bahwa memang perlu imam membiasakan makmum untuk membaca surat-surat yang jarang. Dan memang dilatih untuk panjang. Ya, bukan panjang banget, akan tetapi kebiasaan misalkan dalam satu halaman, 1 rakaat. Atau kalau seandainya sholat subuh yang panjang, akhirnya di 1 rakaat pertama dibikin 2 halaman. Itu hal yang wajar. Kecuali masyarakat yang bimbang terbiasa sholat panjang. Sholat pendek, selesai. Maka sholat biasanya patas, cepat sekali. Kemudian sholat kalau sudah sir, yang tidak ada suaranya, relatif lebih cepat lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu, cepat sekali. Mana tumakninahnya? Baik, maka kita katakan betul, Nabi SAW anjurkan sahabatnya dan seluruh kaum muslimin kalau menjadi imam, betul kalian pendekkan. Tapi tadi jawabannya Nabi SAW yang menyabdakan ini, beliau juga menjadi imam sholat. Ternyata beliau juga sering memanjangkan, juga menunjukkan bahwa ini perlu kebiasaan pula. Sesekali masyarakat perlu dikenalkan dengan
surat-surat lain, dan sesekali juga agak dipanjangkan sedikit. Bukan yang akhirnya pendek, kalau panjang salah, bukan. Karena Nabi SAW juga ternyata lakukan seperti itu. Dan yang beliau katakan, sebagian orang ada yang punya kebutuhan, ada yang lemah, ada yang sakit misalkan, ya memang itu juga tidak terkecualikan di Masjid Nabawi. Nabi SAW juga pernah sakit, para sahabatnya juga pernah sakit. Artinya itu pun juga Nabi SAW terkadang memanjangkan sholat. Nah, sehingga masalah panjang dan pendek ini kalau kita katakan memang relatif, akan tetapi memang memberatkan makmum dengan bacaan yang sangat panjang, ini memang tidak dibenarkan. Akan tetapi imam berusaha untuk bersikap ideal, tengah, dan sebenarnya kalau disebutkan, ini yang dicontohkan Nabi SAW, asy-syams wasyamsi waduhaha wallaili idza yaghsha iqra bismi rabbika sabbih isma rabbikal a'la. Ini sebagian orang juga tetap memandang bahwa ini panjang karena terbiasa dengan li'ila fi Quraisy, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil inna a'tainakal kautsar qul huwallahu ahad. Wah, ini langganan-langganan ini yang membuat orang tidak merasa nyaman dengan surat yang agak panjang sedikit. Baik, ala kulli hal, yang jelas disebutkan bahwa imam perlu bijak dalam memimpin sholat berjamaah, sebagaimana makmum juga perlu menjadi bijaksana dalam sholat, menjadi makmum yang bisa mendengarkan dan tidak gampang gusar dengan bacaan imam yang agak panjang. Baik, hadis yang ke-93 diriwayatkan oleh Al-Hakim seperti yang tulis oleh penulis kitab ini, dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aturidu an tumitaha mautat?" Apakah kamu mau membunuh hewan ini 2 kali atau lebih? Ya, disebutkan, "Halla haddatta syafrataka qabla an tudji'aha?" Kenapa kamu tidak runcingkan, kamu tidak tajamkan pisaumu sebelum kamu menidurkan hewan yang mau kamu sembelih? Dan hadis ini sebenarnya di awalnya ini kan diriwayatkan oleh Al-Hakim dan sebenarnya diriwayatkan juga oleh At-Tabarani, Al-Baihaqi. Marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rajulin wa qad wada'a rijlahu ala safhati syatin. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati seseorang yang mau nyembelih. Mau nyembelih, kakinya sudah diinjakkan di bagian badan kambing yang mau disembelih begini. Dia sudah disiapkan, sudah ditidurkan, kemudian kakinya sudah menjepit bagian dari pinggirnya kambing itu. Ternyata dia belum siap pisaunya. Pisaunya belum diasah. Akhirnya pisau itu diasah di depan hewan itu. Dikatakan, "Wahiya yuhiddu syufratahu wahiya talhadhu ilaihi bibasariha." Dia siapkan pisaunya, diasah, sementara hewan yang mau disembelih ini melihat dengan matanya begini, oh ini pisau yang akan dipakai untuk nyembelih saya. Maka Nabi SAW menyatakan, "Afala qabla hadha?" Gak ada waktu kah sebelum ini? Kenapa menyiapkan ini, mengasah? Kenapa baru sekarang? Kenapa gak dari tadi? Maka Nabi SAW mengatakan ini, "Aturidu an taqtulaha mautat?" Kamu mau nyembelih dia berapa kali? Disembelih sekali aja sudah susah, apalagi sampai ditakut-takutin seolah-olah dia sudah tambah mati lagi begitu. Ini penyiksaan. Dan kita tahu bahwa di dalam syariat ada perintah untuk berbuat baik kepada hewan. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah Azza wa Jalla telah memastikan, telah mewajibkan dan telah menentukan kewajiban untuk berbuat baik kepada segala sesuatu, termasuk kepada hewan. فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ وَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ. Kalau mau bunuh yang baik. Kalau mau sembelih yang baik. وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ. Hendaklah dia tajamkan pisaunya sehingga membuat sembelihan itu lebih tenang, tidak tersiksa dengan pisau yang tidak tajam, termasuk juga dia menajamkan tidak di depannya. Sebagaimana tidak boleh menyembelih di depan kawan-kawannya. Ini membuat pemandangan yang mengerikan dan menyiksa. Ya, tidak ada
belas kasih sama sekali. Sehingga di sini adab yang ditetapkan di dalam Islam, seorang perlu menjaga agar tidak menyakiti sekalipun hewan yang akan disembelih. Sudah disembelih, hampir disembelih, mau dinikmati, kok ternyata masih disakiti juga gitu. Tetapi inilah kesempurnaan Islam. Ketika aturan seperti ini lengkap. Tidak boleh seorang menyakiti hewan. Kalau hewan tidak boleh disakiti, otomatis manusia lebih-lebih. Bagaimana orang yang katanya mengangkat nama hak asasi hewan. Ya. Akan tetapi ternyata yang manusia tidak diperhatikan. Dan ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita katakan Islam adalah agama yang lemah lembut. Islam mengajarkan semua secara ideal. Maka kalau seandainya hewan saja harus diperlakukan dengan baik, otomatis manusia lebih dari itu. Hadis berikutnya, hadis yang ke-94. Ya. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Wathilah Ibnu Al-Asqa' radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban dan lainnya. Nabi SAW bersabda, "Ataz'umuna anni min akhirukum wafatan?" Apakah kalian kira aku menjadi orang terakhir yang wafat? Enggak, kata Nabi SAW. Aku bukan orang terakhir yang wafat. Ala wa inni min awwalikum wafatan wa tatba'uni afnada. Justru aku lebih awal daripada kalian wafatnya, dan kalian akan mengikuti aku setelahnya. Nyusul. Maksudnya nyusul wafat juga gitu. Cuman di sini beliau ingin memberikan sebuah pemandangan dan satu tanda kenabian ketika beliau menyebutkan yang akan terjadi di masa mendatang. Bukan karena masalah ilmu ghaib yang beliau ketahui, akan tapi Allah Azza wa Jal memberitahu beliau beberapa hal yang akan terjadi. Adapun Nabi SAW, beliau tidak tahu ilmu ghaib. Dan ini sudah ditegaskan dalam Al-Quran. Nabi SAW diperintah Allah untuk mengatakan, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani as-su'." Aku disuruh bilang oleh Allah Azza wa Jal, aku tidak mampu untuk memberikan manfaat atau madarat untuk diriku sendiri dan orang lain. Dan aku tidak tahu ilmu ghaib. Seandainya aku tahu ilmu ghaib, aku akan beramal saja cepat. Tapi aku tidak tahu, dan itu ilmu ghaib hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan wahai Muhammad, tidak ada yang tahu tentang ilmu ghaib di langit dan di bumi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beberapa kejadian yang Nabi SAW diberitahu akan begini, akan begitu, padahal beliau belum melihat dan beliau mungkin wafat dulu sebelum itu terjadi. Para ulama menyatakan ini sebagai tanda kenabian beliau. Allah memberitahu beliau secara wahyu dan beliau sampaikan kepada umatnya. Beliau mengatakan, aku ini bukan orang terakhir yang meninggal di antara kalian. Justru aku termasuk yang awal-awal wafat. Nanti kalian akan menyusul aku dalam keadaan meninggal. Tetapi sebelum itu disebutkan, yaqtulu ba'dukum ba'da. Akan ada peristiwa kalian saling membunuh. Dalam riwayat lain dikatakan, yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Ada di antara kalian saling memenggal leher, saling membunuh. Apa maksudnya ini? Disebutkan watatba'uni afnada, kalian akan mengikuti aku mati, tapi dalam keadaan berkelompok-kelompok, sering sekali, dan jama'at. Kalian akan berbondong-bondong mengejar aku, menyusul aku dengan wafat. Satu kaum berkaum berikutnya, dan dikatakan yaqtulu ba'dukum ba'da, saling bunuh-membunuh. Maksudnya apa? Rebutan dunia. Nabi SAW sebelum wafat beliau mengatakan, sebelum aku mati nanti kalian akan nyusul aku. Nanti aku akan mati duluan dan kalian akan menyusul. Tapi sayangnya akan terjadi dulu saling banyak pembunuhan dan pertempuran antara orang Islam dengan orang Islam karena rebutan dunia. Dikatakan oleh Ibnu Jauzi rahimahullah dalam kitab Bukhari, beliau annahum yasiruna qauman yakhtalifuna wa yaqtatilun. Nanti setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka akan banyak pertikaian, bahkan saling
bunuh-bunuhan. Dan ini penyebabnya dunia. Entah kepentingan, kekuasaan, kekayaan, atau yang semacamnya. Dan ini masuk dalam hadis Bukhari. Nabi SAW ketika mengatakan, Wallahi mal faqra akhsha alaikum, walakin an tubsata alaikum ad-dunya. Aku tidak khawatir kemiskinan yang akan menimpa kalian, akan tetapi justru yang aku khawatirkan, dunia akan dibuka untuk kalian. Kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana dulu dunia ini pernah dihamparkan, ditawarkan, bahkan dibebaskan untuk kalian semuanya. Fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. Maka kalian akan semangat rebutan sebagaimana dulu orang-orang rebutan mencari dunia, sampai dunia ini akan membinasakan kalian sebagaimana pernah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Subhanallah, ini yang disebutkan oleh sebagian ulama, dikatakan alamun min a'lami an-nubuwah. Nabi SAW tahu nanti bakal banyak orang sikut-sikutan, bunuh-bunuhan untuk mencari kesuksesan dunia, yang pada akhirnya juga semua akan menyusul mati menuju akhirat untuk dihisab. Dan ini sebenarnya memuat peringatan. Nabi SAW menyatakan, hati-hati, jangan hanya karena urusan dan kepentingan dunia kalian sampai saling membunuh, na'udzubillah. Dan sudah terjadi sekarang. Dan alamatus sa'ah, tanda akan terjadi hari kiamat itu, di antara tanda terjadinya hari kiamat, la taqumus sa'ah hatta yurfa'al ilm wa yakthurul jahl wa takthuruz zalazil wa yakthurul harj. Kata Nabi SAW, tidak akan terjadi hari kiamat sampai banyak terjadi tanda-tandanya. Di antara tanda-tandanya banyak sekali kebodohan. Orang tidak ngerti agama. Ilmu agama diangkat oleh Allah. Artinya yaitu para ulamanya wafat. Kemudian ternyata penggantinya jarang. Orang banyak yang lebih tahu tentang ilmu dunia daripada ilmu akhirat. Kemudian banyak gempa. Kemudian banyak fitnah terjadi. Kemudian termasuk al-harj. Al-harj itu al-qatl, kata Nabi SAW ketika ditanya, wa mal harju ya Rasulullah, al-harj itu apa tanda hari kiamat? Beliau mengatakan al-qatl, al-qatl, banyak pembunuhan. Nah, maka peringatan ini betul-betul menjadi target. Jangan sampai kita termasuk orang yang terfitnah masuk dalam angkara murka, perebutan kekuasaan dan dunia, sampai akhirnya menganggap darah ini murah. Dan dalam hadis dikatakan, la zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min iraqi damin muslim, atau kama qala sallallahu. Sungguh dunia ini hancur, hilang, berantakan dan sirna masih lebih mending daripada ditumpahkannya darah seorang muslim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terakhir hadis 94 95 ya. Hadis 95, Nabi SAW bersabda dalam hadis Hakim Ibnu Hizam. Disebutkan, atasma'una ma asma'. Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani, disebutkan oleh penulis ini, Tab artinya At-Tabarani, Ad-Diya Al-Maqdisi. Ya, dari sahabat Hakim Ibnu Hizam, Nabi SAW bersabda, atasma'una ma asma'. Kalian mendengarkan atau kalian mendengarkah apa yang aku dengar? Inni la asma'u atitas sama wa ma tulamu anta'id. Sebenarnya aku mendengar sesuatu kalian tidak dengarkan. Aku mendengar rengekan, rintihan suara langit. At-taya itu, atid, itu artinya adalah rengekan onta. Ketika onta ini terlalu berat bekerja sampai ada suaranya. Nah, ini maksudnya adalah gambaran bagaimana langit ini juga sampai merengek karena keberatan. Dikatakan di sini, aku mendengar langit sampai merengek, dan pantas aja kalau seandainya langit itu merengek. Dikatakan, wa ma fiha mawdhi'u shibrin illa wa 'alaihi malakun sajidun aw qa'im. Tidak ada tempat yang kosong di langit itu. Di langit yang sangat luas yang kita lihat itu, ternyata tidaklah ada satu jengkal dari tempat yang tersisa di langit, kecuali di situ akan ada malaikat yang sedang sujud atau berdiri. Dan ini menunjukkan bahwa malaikat yang Allah ciptakan sebagai penghuni langit,
malaikat yang makhluknya besar, diciptakan bersayap. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Dan Allah yang menjadikan malaikat. Mereka memiliki sayap-sayap sebagai utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebagian mereka sayapnya 3, ada yang 4, ada yang 2. Dan malaikat Jibril adalah malaikat terbesar. Beliau memiliki 600 sayap. Ada di antara malaikat yang sayapnya sedikit. Dan mereka semua penghuni langit. Tetapi jumlah malaikat yang menempati langit betul-betul banyak sekali. Sehingga langit itu penuh. Karena saking penuhnya sampai langit itu mengeluh. Dikatakan tidak ada satu tempat yang tersisa. Satu jengkal sudah ada malaikat yang mengisi di situ. Dan malaikatnya kalau tidak sedang sujud, dia berdiri. Ya, ini menunjukkan bahwa malaikat selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ini merupakan keagungan Allah. Kalau malaikat saja Allah ciptakan dengan banyak banget jumlah mereka, bentuk mereka, ketaatan dan kepatuhan mereka, dan ini menunjukkan keagungan yang menciptakan mereka. Kalau seandainya malaikat aja sudah sedemikian besar dan agung, istilahnya besar betul-betul, kuasa dan kuat begitu. Maka yang menciptakan mereka yaitu Allah Subhanahu wa taala lebih sempurna. Dan ini menunjukkan bahwa memang jumlah malaikat banyak, mereka penduduk langit, kemudian memang ada suara langit yang tadi Allah Subhanahu wa taala buat seperti itu. Nah, dikatakan attatis sama'u wa huqqalaha an ta'id. Langit ini merengek dan memang pantas kalau seandainya dia akan merengek, mengeluh karena keberatan banyak penghuni. Ini menunjukkan malaikat mereka memang tinggal di sana, dan seperti kita sebutkan tadi, ini merupakan tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga termasuk salah satu tanda kenabian. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang Allah buat beliau bisa mendengar suara beberapa makhluk yang tidak didengar oleh yang lain. Beliau sampai pernah mendengar dalam hadis ini suara rengekan langit. Nah, ini tidak akan didapatkan oleh makhluk biasa. Dan kadang-kadang beliau mendengar bagaimana rintihan pohon bersujud, batu bersujud kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan bahwa memang Allah terkadang memberikan kelebihan dalam sisi yang memang bukan menjadi sifat manusia. Ya, bisa mendengar beberapa suara makhluk yang memang ini tidak wajar. Ini yang dapat kita pelajari, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.